Oke, baik. Selamat pagi buat Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3, algoritma. Adapun anggota kelompoknya itu yang pertama Nurmalinda, yang kedua Putri Kairia, dan yang ketiga saya sendiri Sarasuni Bernapiti Pulau. Di sini kami akan membahas tentang pemrograman larik atau array. Dan materi pertama akan dibahas oleh Saudari Linda. Kepada Saudari Linda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pemrograman larik atau array. Larik atau array adalah suatu bentuk struktur data yang menampung satu atau lebih dari satu data yang sejenis atau bertipe data sama yang diwakili oleh suatu nama variabel. Yang kedua, setiap elemen atau anggota larik dapat dikenali atau diakses melalui suatu indeks. Yang ketiga, larik berdimensi 1 disebut vektor, sedangkan larik berdimensi 2 disebut matriks. Larik berdimensi lebih dari 2 disebut tensor. Next. Mendefinisikan larik. Ada beberapa cara untuk mendefinisikan larik. Definisi ini bisa digunakan secara konsisten dalam algoritma. Antara lain yang pertama, nama, array 1 sampai n of tipe data. Contoh, A, array 1 sampai 10 of integer. Yang kedua, tipe data, nama, array n. Contoh, integer A10. Lalu yang ketiga, tipe larik, array 1 sampai n of tipe data, nama, array, larik. Contoh, type larik, array 1 sampai 10 of integer A, larik. Next. Operasi larik. Beberapa teknik operasi untuk larik berdimensi 1 akan dibahas antara lain. Yang pertama itu membaca atau mengisi larik. Lalu yang kedua itu mencetak atau menampilkan larik. Yang ketiga menggeser isi larik. Yang keempat menggabungkan beberapa larik. Yang kelima menguraikan satu larik. Yang keenam mengurutkan isi larik. Lalu yang terakhir mencari elemen dalam larik. Next. Satu, membaca atau mengisi larik. Proses membaca atau mengisi suatu larik dimulai dengan mendefinisikan array disertai dengan jumlah elemen yang akan disimpan. Kemudian dengan memakai instruksi perulangan satu persatu elemen diisi dengan indeks yang berurutan mulai dari 1 hingga indeks maksimum. Berikut ini akan disajikan dua algoritma untuk mengisi suatu larik. Algoritma yang pertama tidak menggunakan prosedur. Algoritma yang kedua menggunakan prosedur. Dapat dilihat seperti pada slide, algoritma isi larik pertama membaca atau mengisi larik tanpa menggunakan prosedur. Adapun deklarasinya yaitu yang pertama const, yaitu n sama dengan 10, lalu integer a, n, lalu integer index, lalu deskripsinya yaitu for, dalamnya itu adalah index sama dengan 1 plus n step 1, lalu write, masukkan elemen ke indeks, lalu write a index n4. Lalu algoritma isi larik kedua, itu judulnya membaca atau mengisi larik dengan menggunakan prosedur. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai algoritma isi larik yang kedua. Judulnya yaitu membaca atau mengisi larik dengan menggunakan prosedur. Adapun deklarasinya const n sama dengan 100, lalu integer a n, lalu integer k, lalu prosedur baca larik atau input integer m, output integer a. Lalu deskripsinya yaitu write, masukkan jumlah elemen larik kurang dari 100, lalu write k, baca larik k, a. Lalu prosedur baca larik, input integer m, output integer a. Lalu prosedurnya membaca atau mengisi larik. Kemudian deklarasinya yaitu integer index dan deskripsinya yaitu for index 1 to m step 1, write, masukkan elemen ke index. Next. Yang kedua, menampilkan isi larik. Berikut ini disajikan sebuah prosedur untuk menampilkan isi suatu larik dengan m
sebuah elemen. Prosedur ini dapat dipanggil oleh algoritma yang memerlukan prosedur untuk menampilkan sebuah larik. Adapun algoritmanya yaitu prosedur cetak larik, input integer M, input integer A. Prosedur untuk menampilkan isi suatu larik atau array. Adapun deklarasinya yaitu integer index dan deskripsinya yaitu for index 1 A1 to M step 1 lalu write A index and N4. Next. Yang ketiga, menggeser isi larik. Beberapa aplikasi memerlukan pergeseran isi larik, misalnya menggeser ke kiri atau menggeser ke kanan yang digambarkan sebagai berikut. Larik asli dapat dilihat seperti pada slide, yaitu dari 5, 4, 6, 8, 3, 2. Adapun setelah geser ke kanan berubah menjadi 2, 5, 4, 6, 8, 3. Dan setelah digeser ke kiri menjadi 4, 6, 8, 3, 2, 5. Proses geser kanan berarti elemen berindeks I digeser ke posisi berindeks I tambah 1. Dengan catatan elemen terakhir akan dipindahkan ke posisi pertama. Sebaliknya, proses geser kiri berarti elemen berindeks I digeser ke posisi berindeks I dikurang 1. Dengan menggeser elemen pertama ke posisi terakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya. Ini adalah contoh dari prosedur yang menggeser isi larik. Seperti terlihat pada slide, yaitu pertama prosedur geser kanan. Itu di mana deklarasinya integer index, temp, deskripsinya temp AM for index sama dengan M kurang 1 to 1 step minus 1. A dalam kurung index plus 1 menjadi A index N4, maka hasilnya menjadi A index 1 sama dengan temp. Yang kedua ada prosedur geser kiri, yaitu in out integer A dalam kurung input integer M, yaitu menggeser elemen suatu larik ke vektor ke kiri. Deklarasinya integer index, temp, deskripsinya temp garis A index 1 for index sama dengan 2 to M step 1. A index kurang 1 A index N4 A index M garis panah temp. Next. Selanjutnya yaitu yang keempat, menggabungkan larik. Beberapa larik dapat digabung menjadi satu. Larik yang besar, misalkan larik A dengan 10 elemen, akan digabungkan dengan larik B dengan 15 elemen. Tentu saja gabungannya berupa larik C ya, yang harus memiliki elemen yang sama atau lebih besar dari 25. Nah, berikut ini adalah sebuah prosedur yang menggabungkan larik A. N buah elemen dengan larik B, M buah elemen menjadi larik C dengan L elemen di mana L sama dengan N ditambah M. Seperti terlihat pada slide, yaitu ada prosedur gabung larik, menggabungkan dua larik menjadi larik yang lebih besar, di mana deklarasinya integer, index, deskripsi, L garis panah N tambah M, salin isi A ke dalam C. For index sama dengan 1 to N step 1, C index garis panah A index N4, baru salin isi B ke dalam C. For index sama dengan N tambah 1 to L step 1. Maka C index garis panah B index N kurang N N4. Next. Yang kelima ada itu memisah larik. Sebuah larik dapat dipisahkan menjadi beberapa larik. Sebuah larik dapat dipisahkan menjadi beberapa larik yang lebih kecil. Misalkan satu larik C dengan 25 elemen dapat dipisahkan menjadi larik A dengan 10 elemen dan larik B dengan 15 elemen. Nah, seperti terlihat pada slide berikut ini adalah sebuah prosedur yang memisahkan larik C dengan L elemen menjadi larik A dengan N elemen dan larik B dengan M elemen. Prosedur pisah larik memisahkan sebuah larik menjadi dua larik yang lebih kecil, yaitu deklarasinya integer index, deskripsinya salin isi C ke dalam A, for index sama dengan 1 to N step 1. A dalam kurung index
tanda panah C indeks N4. Salin sisanya ke B. For indeks sama dengan N tambah 1 to L step 1. B indeks kurang N, garis panah C indeks N4. Selanjutnya, selanjutnya ini ada yang keenam, mengurutkan isi larik. Beberapa aplikasi memerlukan data yang berurut baik dari kecil ke besar atau yang disebut dengan ascending maupun dari besar ke kecil yang disebut descending. Nah, pada bagian ini akan digunakan teknik sort yang sederhana yang disebut metode gelembung atau bubble sort. Pada bagian lain nanti akan dibahas berbagai teknik sort yang lebih rumit. Prinsip dari bubble sort ini adalah sebagai berikut. Andaikan ada 5 elemen dalam larik, yaitu 10, 8, 3, 5, 4. Mula-mula ambil indeks 1 sebagai patokan, yaitu A indeks 1 sama dengan 10. Bandingkan isi A indeks 1 dengan A indeks 2, A indeks 3, A indeks 4, dan A indeks 5. Bila A indeks 1 lebih besar dari A indeks 2, maka tukar tempat sehingga A indeks 1 sama dengan 8, yaitu yang isinya 8, 10, 3, 5, 4. Yang kedua, bila A indeks 1 lebih besar dari A indeks 3, maka tukar tempat sehingga A indeks 1 sama dengan 3, yaitu 3, 10, 8, 5, 4. Dan bila A indeks 1 lebih besar dari A indeks 4, maka tukar tempat tidak terjadi bila A indeks 1 lebih besar dari indeks 5, maka tukar tempat tidak terjadi. Sekarang, ambil indeks 2 sebagai patokan, yaitu A indeks 2 sama dengan 10. Bandingkan A indeks 2 dengan A indeks 3, A indeks 4, dan A indeks 5, hasilnya adalah 3, 4, 10, 8, 5. Sekarang ambil indeks 3 sebagai patokan, yaitu A indeks 3 sama dengan 10. Bandingkan A indeks 3 dengan A indeks 4 dan A indeks 5, hasilnya adalah yaitu 3, 4, 5, 10, 8. Sekarang ambil indeks 4 sebagai patokan A indeks 4 sama dengan 10. Bandingkan A indeks 4 dengan A indeks 5, hasilnya adalah 3, 4, 5, 8, 10. Dengan demikian, proses pengurutan selesai. Next. Nah, yang terlihat pada slide yaitu pada proses pengurutan yang dijelaskan di atas secara algoritma memerlukan 2 buah indeks. Indeks pertama sebagai patokan yang bergerak dari 1 hingga N kurang 1, atau 1 sampai 4 pada contoh yang saya jelaskan tadi, dan indeks kedua sebagai pembanding yang selalu bergerak dari posisi indeks patokan ditambah 1, sehingga posisi terakhir N mulai dari 2 sampai 5 pada contoh yang saya jelaskan tadi. Seperti terlihat pada slide, ini ada prosedur sort larik, yaitu mengurutkan isi larik secara ascending dengan metode bubble sort. Deklarasinya yaitu integer indeks 1, indeks 2, temp. Deskripsi. For indeks 1 sama dengan 1 to N kurang 1 step 1. For indeks 2 sama dengan indeks 1 ditambah 1 to N step 1. Bila A indeks 1 lebih besar dari A indeks 2, tukar. If A indeks 1 lebih besar dari A indeks 2, then temp garis panah A indeks 1, A indeks 1 garis panah A indeks 2, A indeks 2 garis panah temp, and if N4, dan yang terakhir N4. Next. Yang ketujuh, yaitu mencari elemen larik. Mencari suatu elemen dalam larik merupakan suatu proses dasar yang sangat penting. Aplikasi lanjut dari proses ini banyak ditemukan pada sistem basis data untuk menentukan suatu rekaman data, atau pada pemroses teks atau word processing dalam mencari kata atau mengganti kata. Hasil pencarian yang diharapkan antara lain indikator Y bila ditemukan atau N bila tidak ditemukan. Yang kedua, posisi dalam larik di mana elemen tersebut ditemukan. Next. Nah, seperti terlihat pada slide, berikut ini disajikan sebuah prosedur untuk mencari satu elemen di dalam larik dengan jumlah elemen sebanyak N2, yaitu prosedur cari elemen. Input integer A index, input integer N, input integer X, output char indikator, output integer posisi. Suatu prosedur untuk mencari elemen X di dalam larik A dengan indikator dan posisi sebagai hasilnya.
Itu di mana seperti pada slide deklarasinya integer index, deskripsi n, posisinya garis panon, while index lebih kecil dari n tambah 1, dan indikator garis huruf n besar, tutup kurung, do if a index sama dengan x, dan posisi garis panah index, indikator garis panah y, and if index garis panah index tambah 1, and while. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Putri Khairia. Kepada Saudari Putri Khairia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Saudari moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal latihan dan penyelesaian LK10. Soal 1 pertama yaitu buat sebuah algoritma yang membaca 3 vektor A, B, C masing-masing dengan 5 elemen. Kemudian membentuk matriks D berdimensi 3 kali 5 sedemikian rupa sehingga vektor A mengisi baris 1 dari D, vektor B pada baris 2, dan vektor C pada baris 3. Tampilkan matriks D setelah selesai. Di sini penyelesaiannya, deklarasi cons n sama dengan 5, integer an, bn, cn, d 3,n, integer index. Deskripsi for index to n step 1, write masukkan alamat ke index, read a index and for index to n step 1, write masukkan alamat ke index, read b index and for. Lalu for index to n step 1, write masukkan alamat ke index, read c index and for. Algoritma isi matriks 3 kali 5. Deklarasinya cons baris sama dengan 3 kolom sama dengan 5, integer baris kali kolom, integer d baris kolom. Deskripsi for baris 1 to baris step A1, for baris 2 to baris step B1, for baris 3 to baris step C1, for kolom 1 to kolom step A1, kolom 2 to kolom step A2, kolom 3 to kolom step A3, kolom 4 to kolom step A4, for kolom 5 to kolom step A5. Write elemen baris, kolom, read D, baris, kolom, dan N4. Untuk soal yang nomor 2, buat sebuah algoritma yang membaca elemen-elemen sebuah matriks berdimensi sebuah matriks berdimensi n kali m di mana nilai n dan m sesuai dengan yang dimasukkan lewat keyboard. Kemudian menghitung dan menampilkan rata-rata semua nilai elemen yang ada pada matriks tersebut. Penyelesaiannya, prosedur hitung rata-rata, input m, baris, input n, kolom, output u, real. Menghitung nilai rata-rata elemen matriks. Deklarasinya, in i, real jumlah, u, real rata. Deskripsi, i for i jumlah 0. For i sama dengan 1 to n do jumlah yaitu jumlah tambah max n i, and for u jumlah per n. Soal nomor 3, buat sebuah algoritma yang menerima input berupa nomor mahasiswa Anda ke dalam sebuah vektor. Misalnya vektor A, tiap digit menjadi elemen dari vektor tersebut. Lakukanlah perkalian semua elemen vektor itu kecuali angka 0. Hasilnya adalah X. Bentuk sebuah vektor lain, B, di mana elemennya adalah jumlah dari elemen A dengan X. Contoh, nomor mahasiswa 01123455. A sama dengan 01123455, maka X sama dengan 120.
dan B 120, 121, 121, 122, 123, 124, 125. Penyelesaiannya, algoritma buat vektor nomor mahasiswa membuat satu vektor di mana elemennya adalah digit nomor mahasiswa. Membuat perkalian semua elemen faktor kecuali 0 menghasilkan X. Deklarasi cons n sama dengan 10, integer a n, integer X menuju n 0, integer B n tambah X, integer indeks. Deskripsi, baca elemen vektor A. For indeks 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Read A 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Baca nilai X. For indeks X, perkalian elemen faktor A 0 bintang, 1 bintang, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5. Read X 120. Baca elemen vektor B. For indeks X sama dengan X tambah elemen vektor A. Read B 120, 121, 121, 122, 123, 124, 125, N4. Lalu nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Susun algoritma yang menggabungkan dua vektor secara zigzag, yaitu elemen vektor 1 mengisi vektor gabungan selang-seling dengan elemen vektor 2. Anggaplah dimensi kedua vektor sama. Langsung saja ke penyelesaiannya. Algoritma gabungan vektor zigzag menggabungkan dua vektor yang berdimensi secara zigzag. Deklarasi integer vektor 1, vektor 2, vektor gabungan string zigzag. Deskripsi for vektor 1 to vektor 2 step zigzag. Write gabungan vektor 1, vektor 2, and 4. For vektor 2 to vektor 1 step zigzag. Write gabungan 2 vektor 1 and 4. Write in vektor hasil gabungan secara zigzag. Dan yang nomor terakhir, nomor 5, susun algoritma yang menggabungkan dua vektor yang dimensinya berbeda secara zigzag. Pikirkanlah bila dimensi matriks 1 lebih besar dimensi matriks 2, dan juga sebaliknya. Penyelesaiannya, algoritma gabungan dua vektor dimensi berbeda zigzag menggabungkan kedua vektor yang berdimensi berbeda secara zigzag. Deklarasi integer vektor 1, vektor 2, vektor gabungan. Deskripsi, write masukkan vektor 1, read vektor 1, write masukkan vektor 2, read vektor 2, write masukkan vektor gabungan, read vektor gabungan. If vektor 1 lebih besar dari vektor 2, then max to vektor 1, else max to vektor 2. And if. Sekian dari saya. Selanjutnya. For vektor 1 to vektor 2 step zigzag. Write vektor gabungan, vektor 1, vektor 2, and for vektor 2 to vektor 1 step zigzag. Write vektor gabungan, vektor 1, vektor 2, and for. Write in vektor hasil gabungan secara zigzag, and for. Write in vektor hasil gabungan secara zigzag, tampil vektor gabungan, vektor 1, vektor 2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri atas pemaparan materinya. Demikianlah presentasi yang dapat kami jelaskan, yaitu tentang pemrograman larik. Kami mohon undur diri. Selamat pagi.